Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Namanya bulan puasa itu godaan ada jalur ya, di jalan lah, di sosmed lah. Nah ini apalagi buat kalian yang isi FYP atau explore IG-nya mbak-mbak gemes ya. Nah, ayo ngaku, ayo. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Susah memang ngasih tahu pecinta binatang. Udah tahu buaya masih aja disayang. Kali ini kita akan mengalur film bergenre misteri horor yaitu The Black Phone tahun 2021. Mengisahkan tentang hilangnya bocil-bocil SMP yang diculik oleh sosok yang selalu membawa balon hitam. Di lain sisi ada seorang gadis bermimpi tentang wujud penculik itu serta tanda-tanda kehadirannya. Sampai akhirnya kakak gadis tersebut juga diculik. Dan anehnya di ruang penyekapan dia mendapatkan telepon misterius. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Rick Setiawan ya. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau lagi puasa pas wudhu nggak sengaja kumur pakai es teh batal nggak ya? Yang pertama wudhu apa pakai es teh itu? Pakai air dong. Yang kedua nggak sengaja itu definisinya sedikit lur. Kalau kumur ya emang pingin mokel Anda. Monggo skecaken. Pada tahun 1978, Vinny dan Gwen adalah kakak beradik yang masih SMP dan tinggal bersama ayahnya Terrence di kota Denver Utara, Amerika. Istri Terrence telah meninggal karena bundir dan Terrence pun jadi suka kobam di rumah sampai terkadang bersikap kasar ke kedua anaknya. Sementara itu meski kota Denver Utara terlihat damai, namun terdapat kasus penculikan anak-anak SMP yang seumuran dengan Vin dan Gwen. Pelakunya masih belum diketahui lur, namun kepolisian dan media menyebutnya sebagai The Grabber. Korban yang paling baru adalah teman satu sekolah Vin dan Gwen yaitu Bruce Yamada yang menghilang setelah bertemu mobil van berwarna hitam dengan tulisan Abracadabra. Dan inilah telepon hitam. Sorry, Daddy. Mr. Yamada's putting them up again. You don't think they're gonna find them, do you? Di sekolahnya, Vinny adalah anak cerdas yang sering jadi sasaran geng pembuli. Namun untungnya Vinny memiliki sohib yaitu pentolan sekolah paling tangguh bernama Robin karena Vinny sering mengajarinya matematika. Di suatu pagi, Robin memukul preman sekolah berkali-kali hingga berdarah, juga mengusir geng pembuli yang ingin mengganggu Vinny. Sementara itu, dua detektif kepolisian datang ke sekolah dan meminta penjelasan ke Gwen yang pernah bermimpi tentang The Grabber. Polisi menanyakan mimpi tersebut karena sebelumnya Gwen sempat menceritakan mimpi itu ke adiknya Bruce jika The Grabber menculik kakaknya menggunakan mobil van dengan balon hitam di dalamnya. Ternyata polisi juga menemukan balon hitam di beberapa TKP penculikan, namun Gwen mengatakan jika dia tidak pernah berada di TKP atau mendengar informasi tentang balon tersebut dari orang lain. Karena kejadian tentang penculikan Bruce tiba-tiba muncul begitu saja di mimpinya. Sebelum polisi pergi, Gwen pun sempat mengatakan jika terkadang dia bisa melihat suatu kejadian dari mimpinya. Hey, Fanny. Coming out, dickweed. Not fooling anyone. With Finn again. I with you. You can leave now. Can you walk me? If I get another F, spend it. Yeah, sure. He was taken. Black balloons in a van. Yes. What aren't you telling us? Sometimes my dreams are right. Setiap hari Jumat, sepulang sekolah Gwen menginap di rumah temannya. Sedangkan Vinny balik ke rumah seperti biasa dan nonton film horor sampai ketiduran sambil memegang mainan senter-senteran kecil berbentuk roket Saturn V yang selalu dia bawa kemanapun. Akan tetapi besok paginya Vinny pun terbangun oleh teriakan adiknya yang sedang dihukum oleh ayah mereka dengan dislepet pakai gas perlur karena polisi datang ke kantor menanyakan macam-macam tentang mimpi Gwen dan Terrence tidak mau putrinya nanti berakhir sama seperti mendiang istrinya yang bundir karena overthinking memikirkan mimpinya. Namun di lain tempat, Robin bertemu dengan mobil The Grabber dan sejak saat itu Robin pun dinyatakan menghilang lur. You dropped that in the... Say it again. Dreams are just dreams. Are not. Do not see things.
1 minggu telah berlalu dan Vinny masih memikirkan nasib sohibnya Robin. Saking gelisahnya, Vinny pun meminta adiknya untuk mencari di mana Robin lewat mimpinya. Tapi jelas tidak bisa semudah itu ya kan, karena mimpi-mimpi itu muncul tiba-tiba. Yang akhirnya Gwen pun berdoa ke Tuhan agar memberi petunjuk tentang keberadaan Robin di mimpinya. Selain itu, dengan hilangnya Robin, Vinny menjadi sasaran empuk geng pembuli dan Gwen yang sempat membantu juga ikut diserang. Untungnya luka lebam Vinny dan Gwen tidak seberapa dan masih bisa masuk sekolah. Lalu di kelas ketika anak-anak disuruh memilih teman kerja kelompoknya sendiri, Vinny yang introvert hampir tidak dapat teman. Dan untungnya gadis yang disukai Vinny, sebut saja Painem, mau jadi rekan satu kelompoknya. Dan seperti biasa di hari Jumat lur, sepulang sekolah Gwen menginap di rumah temannya. Tapi ngerinya ketika sedang jalan sendirian balik ke rumah, Vinny pun bertemu sosok The Grabber yang mengaku bekerja sebagai pesulap paruh waktu. Dan jelas Vinny adalah korban berikutnya. Do you need a partner? No, I don't have a... I'm staying over at Susie's tonight. It's Friday, so... Setelah dibius, Vinny akhirnya tersadar di sebuah ruangan basement kedap suara dengan sebuah kasur, telepon hitam yang kabelnya sudah putus, jendela berteralis yang letaknya cukup tinggi, juga lorong kecil menuju ruangan WC, dan terdapat beberapa gulungan karpet besar. Grabber pun marah karena tadi Vinny melukai lengan kirinya dengan mainan center roketnya. Sebelum pergi dan mengunci Vinny di sana, Grabber pun berjanji tidak ada hal buruk yang akan terjadi di ruangan tersebut. Sementara itu Gwen dan Terence sangat terpukul begitu mengetahui jika Vinny menjadi korban penculikan. Covered in blood, killed someone. You see that? You don't have to be scared. It's going to happen here. Ketika sendirian dan sudah putus asa, anehnya tiba-tiba telepon hitam berdering dan tidak ada seorang pun yang bicara saat Vinny mengangkatnya. Lalu setelah Vinny baru bangun tidur, dia pun terkejut melihat Grabber sudah ada di dekatnya dengan topeng yang hanya menutupi mulut. Meski tidak melukainya, namun situasi tetap terasa mengerikan lur, karena Grabber mengatakan jika dia hanya ingin melihat kondisi Vinny. Sumpah freak banget ini orang ya kan. Namun setelah Grabber pergi dan Vinny lanjut tidur, lagi-lagi telepon berdering dan kali ini terdengar suara bocah laki-laki. Vinny yang ketakutan pun menutup teleponnya, namun telepon kembali berdering dan Vinny memberanikan diri untuk mendengarkannya. Ternyata suara di telepon itu adalah Bruce Yamada, korban The Grabber di awal film. Bruce memberitahu jika keramik di lorong ada yang longgar dan bisa dilepas, lalu tanah di bawahnya dapat digali oleh Vinny. Bruce memberitahu bahwa sebelumnya dia sudah menggali tanah tersebut, namun Bruce tidak punya cukup waktu untuk menggali sampai keluar basement. Itu artinya Bruce telah menjadi korban Grabber dan yang menghubungi Vinny adalah arwahnya Bruce lur. Lalu tak lama kemudian telepon pun terputus. Why'd you even come down here? Just to look at you. Hello? Bruce Yamada? Yeah, I'm Bruce. Away with the tile is loose. Dig down underneath the foundation. Di malam itu Gwen bermimpi tentang Bruce yang diculik oleh Grabber dengan balon hitam. Juga kakaknya Vinny yang berusaha keluar dari suatu rumah dengan pintu hitam, tembok bata dan tertulis nomor 1242. Gwen yang terbangun dari tidurnya berusaha mencari rumah tersebut namun tidak dia temukan. Sementara itu di basement, Vinny sedang menggali lantai yang dimaksud oleh Bruce. Tanah-tanah itu pun dimasukkan ke dalam WC, sedangkan lubang di lantai ditutup dengan karpet. Keesokan harinya Grabber datang memberi sepiring snack dan soda. Namun anehnya kali ini pintu tidak dia kunci. Tepat sebelum Vinny membuka pintu, tiba-tiba telepon pun berdering dan yang sekarang berbicara adalah arwah dari korban lainnya, yaitu bocah pengantar koran bernama Billy. Dia memperingatkan Vinny agar jangan naik ke atas karena itu hanyalah jebakan di mana Grabber sudah menunggu dan akan menyiksa Vinny dengan tali gespernya hingga pingsan.
Meski begitu, Vinny nekat membuka pintu dan naik tangga perlahan-lahan berharap bisa kabur dari sana. Tapi untungnya Vinny tidak sampai ke lantai atas karena dia teringat perkataan Billy dan langsung balik turun ke bawah untuk melahap makanannya. Ternyata bener lur, Grabber memang sudah menunggu Vinny di atas dengan gesper di tangannya. Don't go upstairs. Why not? It's a trap. Who are you? I delivered newspapers. I'll beat you with that belt until you pass out. It hurts, kid. Gwen pun mendapatkan penglihatan di mimpinya tentang Billy yang diculik oleh Grabber ketika sedang mengantar koran. Selain itu, Gwen juga melihat wujud Grabber dengan topengnya serta balon hitam yang menjadi ciri khasnya. Besoknya Billy kembali menelpon untuk memberitahu Vinny jika ada sebuah kabel yang dulu Billy sembunyikan di selipan tembok dan bisa digunakan untuk membobol teralis. Karena jaraknya terlalu tinggi, Vinny pun menyenderkan karpet ke tembok lalu memasukkan kabelnya ke dalam karpet hingga mengikat teralis. Setelah itu Vinny memanjat tembok dengan kabel dan berusaha membuka teralis jendela. The wall is separated from the floor to our long cable loose from down there. Di rumahnya, Gwen pun memberanikan diri untuk menjelaskan mimpinya soal The Grabber ke ayahnya. Namun Terence mengingatkan putrinya tentang mendiang sang istri yang bundir karena terlalu percaya dengan mimpi-mimpinya. Gwen mengatakan jika dia sangat menyayangi ibunya meski telah meninggal dengan tragis. Akan tetapi Gwen yakin mimpi-mimpi itu adalah petunjuk yang mungkin bisa digunakan mencari keberadaan Vinny. Terence pun akhirnya luluh dan mau berkeliling malam-malam mencari rumah nomor 1242 sesuai mimpi Gwen. Di lain sisi, kepolisian juga mendatangi rumah-rumah warga yang dilalahnya. Dua detektif datang ke rumah nomor 1242 lalu bertemu seorang pria, sebut saja Pak Ijo. Juga sempat terdengar suara gonggongan anjing di rumah itu. Begitu detektif masuk, Pak Ijo yang memang mengikuti kasus penculikan menjelaskan hasil pengamatannya sendiri, yaitu kemungkinan besar Grabber memiliki rumah dengan garasi dan Pak Ijo sudah memperkirakan di manakah tempat Grabber tinggal. Pak Ijo mengaku sebenarnya dia tinggal di kota lain karena rumah itu adalah milik saudaranya lur. Melihat gelagat Pak Ijo, kedua detektif pun tidak mencurigainya dan memintanya untuk melapor jika menemukan petunjuk lain. Beberapa saat setelah detektif pergi, Pak Ijo pun menghirup barang haramnya di meja dan kamera pun perlahan-lahan turun ke bawah tanah yang ternyata I live down in Durango. I'm just crashing here. This is my brother's. Has to live somewhere in this area. He has to be able to grab very quickly, which means he's got a house. Looking at this, but if you see any of these boys, give us a call. Ya, ternyata Vinny memang disekap di basement rumah itu. Apakah Pak Ijo adalah The Grabber? Kita lanjutin aja dulu ya lur ya. Vinny yang alhamdulillahnya masih baik-baik saja berusaha menggali tanah di bawah lorong. Setelah itu Grabber pun kembali ke basement, namun dia membuang makanan untuk Vinny karena Vinny berbohong ketika ditanya namanya. Padahal Grabber sudah tahu nama asli Vinny dari berita anak hilang di koran. Masalah gitu doang sampai marah dia lur. Emang psikopat itu kadang aneh ya kan? Setelah Grabber naik ke atas dan lagi-lagi tidak mengunci pintunya, Vinny menyalakan senter roketnya untuk menyinari sekeliling basement karena dia seperti melihat sesuatu. Dan tiba-tiba arwah itu adalah korban lainnya dari Grabber bernama Griffin. Griffin mengatakan bahwa Grabber pasti akan membunuh Vinny karena cepat atau lambat saudaranya Pak Ijo pasti menyadari keberadaan Vinny di dalam basement. Itu artinya Lord Grabber bukanlah Pak Ijo dan Pak Ijo selama ini tidak tahu jika saudaranya sendiri adalah sosok Grabber yang telah menyekap bocah-bocah di basement rumahnya.
Griffin mengatakan jika Vinny sebenarnya bisa kabur malam itu dengan mengendap-endap melewati Grabber yang ketiduran di atas, lalu membuka gembok rumah, di mana gembok itu dulunya milik Griffin yang kodenya sempat dia tulis di tembok basement saat dulu dia disekap, yaitu 23317. Lalu Griffin menjelaskan bahwa Grabber sangat suka bermain sebelum membunuh para korbannya. Maka dari itu dia sengaja tidak mengunci pintu agar setiap korbannya terpancing naik ke atas, dan barulah mereka akan disiksa karena dianggap bocah natskal yang berusaha kabur, Lur. Itulah alasannya kenapa Vinny masih hidup sampai sekarang, karena berkat bantuan arwah para korban dari telepon, Vinny mengetahui pancingan tersebut dan Grabber tidak akan membunuh korbannya sebelum mereka terpancing jebakannya. Mumpung Grabber sudah ketiduran, gak pakai lama Vinny pun nekat mengendap-endap ke atas melewati Grabber dengan hati-hati, dan untungnya dia berhasil membuka gembok sesuai kode dari Griffin. Tapi yang terjadi, Lur, The one on the right. 2, 3, 1. Samson was barking at... esok paginya Vinny mendapat telepon dari korban Grabber selanjutnya, yaitu Vance Hopper yang merupakan anak berandalan. Lalu scene pun beralih ke Gwen yang bermimpi tentang Vance yang ditangkap polisi karena berbuat rusuh di Alfamidi cabang Amrik. Setelah itu Gwen melihat Vance dibawa masuk ke mobil polisi dan terdengar suara Vinny dari radio mobil yang ngobrol dengan Vance. Sampai akhirnya mobil pun berhenti di depan rumah bernomor 7741 dan Vance pun turun sambil menyumpah-nyumpahi rumah tersebut. Dari mimpi itu Gwen pun tahu bahwa ada rumah lain bernomor 7741 dengan ciri-ciri yang sama seperti mimpinya. Holy shit, you're Vance Hopper. You should scare me. I'm Finny Blake. Oh, nice to meet you, Finn. Right here. Today's the day. Sementara itu di basement, Vance memaksa Vinny untuk membunuh Grabber. Vinny juga disuruh membobok area tembok di lorong dengan tutup WC, lalu membuka 2 skrup di baliknya dengan bagian flush WC yang akan membawa Vinny ke sebuah kulkas penuh daging. Dan seharusnya Vinny bisa keluar dari basement dengan mendobrak pintu kulkas tersebut. Untungnya basement kedap suara ya kan, jadi sekencang apapun suara bobokan, tidak ada yang bisa mendengarnya dari luar. Dan This isn't about you. sayangnya kulkas terkunci dari luar. Vinny pun semakin putus asa dan menangis. Lalu telepon kembali berdering, yang ternyata kali ini adalah Robin, Lur. Robin menyemangati Vinny dan mengingatkan jika hari itu Vinny harus berani melawan Grabber meski dia orang dewasa. Robin tahu Vinny adalah sosok yang tidak kenal putus asa dan selalu bangkit kembali setiap terkena pukulan. Maka dari itu pentolan seperti Robin mau berteman dengan Vinny. Setelah itu Robin menyuruh Vinny mengisi gagang telepon dengan pasir dan mengajarkannya cara menghantam Grabber secara efektif. Juga meminta Vinny menggunakan semua petunjuk dan cara-cara yang telah diberikan oleh 4 korban sebelumnya untuk membunuh The Grabber. That's what we have in common. And you always got back up. Stop taking shit from anybody. Always been a fighter, Finn. You're gonna use a weapon. Phone? Fill the receiver with dirt. You raise the phone. Take it back and swing. Use what we gave you. Bye, Finn. Bye, Robin. Vinny pun mencopot gagang telepon dan memenuhinya dengan pasir. Dia juga memasang tali kabel di lorong menuju WC dengan harapan Grabber akan keserimpet dan masuk ke lubang yang sebelumnya sudah digali olehnya dengan besi teralis di dalam yang akan mematahkan kaki Grabber. Sementara itu di luar, di tengah derasnya hujan, Gwen sedang mencari di manakah rumah nomor 7741 dan tiba-tiba Detective
Detective Wright, please. Gwen di jump scare oleh kelima arwah korban The Grabber agar dia berhenti tepat di depan rumah 7741. Saat itu juga Gwen langsung menelpon Pak Detektif dan menceritakan mimpi sekaligus temuannya yang akhirnya polisi serta detektif pun gercep OTW ke rumah 7741. Sementara itu Grabber membeli karung yang akan dia gunakan untuk mengubur Vinny setelah nanti dibunuh. Di lain sisi ketika sedang asyik menghirup bubuk haramnya, Paijo pun melihat peta penelitian kasus penculikan dan dia baru sadar jika pengamatannya selama ini menunjukkan jika lokasi The Grabber adalah di rumah tersebut, lur. Paijo pun terlihat sangat gelisah, lalu dia memberanikan diri turun ke basement dan akhirnya menemukan Vinny. Tapi yang terjadi, Don't worry about it. We can talk about this. You made me kill my brother. No, it wasn't me. I'm gonna take my time to really... Dengan beringasnya, Grabber mengkapak endas Paijo hingga tewas. Dia juga menaruh anjingnya di dekat pintu keluar agar Vinny tidak bisa kabur. Setelah itu Grabber akan membunuh Vinny, tapi Vinny berhasil menghindar dan mulai menggunakan perangkapnya. Vinny pun berlari ke arah WC untuk menarik kabel, dan Grabber yang keserimpet masuk ke dalam lubang hingga kakinya patah terbentur teralis. Selanjutnya Vinny menghantam Grabber berkali-kali dengan gagang telepon berisi pasir. Grabber sempat menangkap Vinny, namun dia berhasil lolos dan mencopot paksa topeng Grabber. Setelah itu Vinny mencekik Grabber sekuat-kuatnya dengan kabel telepon, dan di saat-saat terakhir, kelima korban yang telah meninggal yaitu Bruce, Billy, Griffin, Vance, dan juga Robin mengatakan lewat telepon bahwa mereka memang mati di tangan Grabber. Namun sekarang Vinny akan membalaskan dendam mereka. Sampai akhirnya I can't kill you, Eclipse, so Finn is gonna do it for me. Welcome to the nightmare of your pathetic little life. Finn's arm is mint! Mampus ya kan. Akhirnya mati si kopet kacrut satu ini, lur. Lalu Vinny pun mengambil daging dari kulkas dan memberikannya ke anjing agar Vinny bisa naik keluar basement dengan aman. Sementara itu di rumah 7741, polisi menemukan ruang basement yang ternyata berisi kuburan dari kelima korban The Grabber, dan ada satu pusara lagi yang sudah disiapkan untuk Vinny. Di lain sisi tempat Vinny disekap rupanya adalah rumah 1242 yang sebelumnya juga pernah muncul di mimpi Gwen, dan ternyata kedua rumah itu seberang-seberangan, lur. Setelah semua yang terjadi, Vinny bukan hanya berhasil bebas, namun dia juga telah membalaskan dendam kelima korban dengan membunuh The Grabber. Gwen akhirnya juga bertemu kembali dengan abangnya Vinny, dan tak lama kemudian Terence datang ke TKP yang begitu terharu dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini Terence sering bersikap kasar, juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan putrinya. It's the missing kids. This is where he buries them. I'm so sorry. Please forgive me. But also the discovery of the other missing children in the area. Setelah melalui insiden mengerikan dan berhasil membunuh The Grabber, kini tidak ada lagi yang berani membuli Vinny. Cewek-cewek juga banyak yang ingin mendekatinya, lur, karena Vinny sudah menjadi pahlawan di kota Denver Utara. Vinny sekarang jauh lebih pede dan tidak canggung lagi saat berada di samping gebetannya Painem. Hi, Finny. I'm a fan. Buyar, buat yang udah punya anak atau punya adik masih kecil, hati-hati ya, lur. Karena zaman sekarang emang makin banyak orang stres nan edan, ya kan? Ada yang begal anu lah, ada yang nunjukin anu lah, ada yang anu lah. Waspada aja lah kalian ya, lur ya. Assalamualaikum.